Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menginstal operating system Kali Linux, sebuah operating system yang sering digunakan oleh ethical hacker atau kita sering menyebutnya dengan hacker aliran putih untuk meretas atau menghacker sebuah sistem dan jaringan dengan tujuan untuk menemukan sebuah kelemahan juga celah berbahaya di sebuah sistem. Kemudian setelah menemukannya, mereka akan menambalnya guna menciptakan sebuah sistem keamanan yang lebih kuat. Dahulu operating system ini bernama Backtrack dan kini berganti nama menjadi Kali. Jika teman-teman tertarik untuk mencobanya, teman-teman bisa mendownload ISO filenya di website kali.org seperti ini. Kemudian klik di bagian download, kita scroll down, kemudian kita pilih yang installer image dan klik recommended. Scroll down lagi. Selanjutnya di bagian sini teman-teman bisa memilih versi operating system yang akan teman-teman gunakan. Bisa 64 bit atau 32 bit juga untuk Apple Silicon. Kemudian setelah teman-teman mendownload file ISO-nya, teman-teman bisa melakukan proses instalasi dengan menggunakan DVD atau USB seperti ini. Contohnya kali ini saya menggunakan DVD untuk menginstal Kali Linux di PC saya. Di bagian sini kita pilih yang graphical install, kita klik enter. Kemudian selanjutnya kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan, klik continue. Kemudian di bagian sini select your location, kita coba scroll up. Di sini ternyata tidak ada untuk lokasi Indonesia. Kita pilih saja United States, kemudian klik continue. Selanjutnya untuk konfigurasi keyboard layoutnya, kita pilih saja yang American English dan klik continue lagi. Selanjutnya kita masukkan nama hostname-nya, kita biarkan saja nama default-nya, kemudian klik continue lagi. Nama domainnya kita ignore. Kemudian kita masukkan nama user yang akan menggunakan komputer kita. Kita masukkan Kali, klik continue, continue lagi, kita masukkan passwordnya, continue. Kemudian untuk time zone-nya kita biarkan saja secara default, klik continue. Kemudian untuk partisi harddisk-nya kita pilih yang paling atas dan klik continue. Kemudian di bagian sini langsung saja kita klik continue lagi. Selanjutnya di bagian sini kita pilih yang bagian atas all file in one partition. Ini direkomendasikan untuk user baru yang baru menggunakan Kali Linux. Namun jika teman-teman sudah expert atau ahli, teman-teman bisa memilih yang nomor 2 atau yang nomor 3. Kembali kita klik pilihan yang pertama, kemudian klik continue. Dan ini adalah overview konfigurasi harddisk kita saat ini. Selanjutnya langsung saja kita klik continue. Kemudian di bagian sini write the change to the disk. Kita pilih yes dan kita klik continue lagi. Dan proses instalasi base system Kali Linux akan berjalan. Selanjutnya di bagian software selection kita pilih secara defaultnya saja dan klik continue lagi. Setelah proses instalasi software selesai, selanjutnya kita continue dengan install the group bootloader. Di bagian sini kita biarkan saja secara defaultnya, kita pilih yes. Kemudian di bagian konfigurasi device for bootloader installation-nya, kita pilih yang nomor 2 seperti ini dan klik continue. Dan proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya langsung saja kita klik continue untuk merestartnya. Setelah proses restart, kemudian langsung saja kita login menggunakan username dan password yang sudah kita masukkan pada saat proses instalasi tadi. Klik login, dan ini adalah tampilan desktop Kali Linux yang sudah kita install tadi. Di bagian sini teman-teman bisa mengeksplornya lebih dalam tentang operating system yang banyak digunakan oleh hacker aliran putih ini. Kita klik di sini, bisa kita lihat di sini banyak sekali tool-tool yang disediakan untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, terutama yang berhubungan dengan bidang IT security. Di sini ada vulnerability analysis, password attack, kemudian juga wireless attack, exploitation, forensic, dan juga ada social engineering tool. Jadi teman-teman yang tertarik dengan bidang IT security bisa mulai belajar tentang Kali Linux ini.
Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.